Bismillahirrahmanirrahim. Halo, senior saya, dimanapun Anda berada. Halo, apa kabar para ahli potong, para senior perpotong rambutan? Salam hormat dari potong rambut kampungan ini. Ini saya lagi santai, lagi leyeh-leyehnya. Sambil nunggu pelanggan ini, mumpung lagi nggak ada. Ini saya mau buat konten tentang perpotong rambutan kawan. Halo. Ini begini kawan, ini saya ini di dalam dunia perpotong rambutan ini saya melihat banyak hal-hal yang kita perlu dikupas, perlu diketahui ini tentang perpotong rambutan ini. Ini saya baru merasakan jadi seorang tukang cukur rambut ini bisa dibilang baru. Karena saya ini akhir-akhir ini saya banyak melihat kejadian-kejadian yang kita belum bisa menguasai sepenuhnya. Khususnya ini di tempat potong rambut seperti saya ini yang berada di kampung ya, di pedesaan lah katakan, di kampung ya, bukan di kota besar, itu bukan. Tapi saya bersyukur ya, walaupun hidup di kampung, saya merasakan bagaimana punya pelanggan lama, bagaimana punya pelanggan baru ini. Setiap harinya saya merasakan betul adanya perbedaan antara orang baru yang coba-coba dan perbedaan pelanggan yang tetap gitu loh. Itu saya merasakan banyak perbedaan memang. Cuman begini kawan, saya mengalami bukan satu atau dua, hampir setiap hari itu ada. Hampir setiap hari ada itu yang menguji kesabaran kita sebagai seorang tukang cukur rambut ini. Karena orang itu beda-beda ya, karakternya beda-beda, kemauannya beda-beda. Itu tadi. Jadi kalau seperti saya ini sebagai seorang jasa ya, ini harus mengutamakan kesabaran, dan menurut saya pertama kesabaran dulu. Kesabaran dalam arti apapun. Kita sabar melayani orang dengan bermacam-macam berbagai macam karakter ya. Kita harus bisa menaklukkan itu semua, bisa melalui itu semua. Kalau saya pribadi itu begitu. Tapi pertanyaan saya begini kawan, halo senior saya dimanapun Anda berada. Pertanyaan saya ini, apakah iya di perkotaan yang tarifnya jauh lebih mahal dari perkampungannya? Karena perbedaan harga itu menurut saya ya, pertama itu karena hidup di kota itu, kalau yang pengontrak itu mahal. Kalau yang tidak mengontrak itu karena fasilitas di dalam ruangannya itu nyaman, semuanya serba mewah ya. Beda dengan di tempat cukur rambut saya ini, hanya ala kadarnya padanya. Tempat duduk seperti tempat duduk antrian, tempat duduk buat cukur itu sangat sederhana, bahkan dibilang sudah tertinggal kawan. Karena saya melihat di perkotaan itu sangat nyaman ya.
Karena saya sendiri pernah mencoba potong rambut saya ini di kota besar, yang saya lihat dari tampang luarnya itu sudah meyakinkan kalau di dalamnya itu lebih indah dari yang di luar. Akhirnya saya masuk, ini pengalaman saya ya, memang sangat beda jauh dengan apa yang di tempat saya khususnya, apa yang di kampung itu beda jauh. Karena mereka itu mengontrak itu mahal, jadi tarifannya itu mahal juga, gitu. Mahal, hampir 2 kali lipat dari punya saya. Nah, karena saya bayarnya mahal, itu pelayanannya itu beda. Saya mengantri itu dari 2 orang, antrian kedua orang itu saya. Ada yang di depan saya tuh orangnya itu, mohon maaf ya, mohon maaf, dia itu cerewet dan banyak permintaan. Tapi saya melihat tukang cukurnya itu sangat sabar dan telaten. Aku bukan heran kan, karena saya melihat tarifnya itu, dimana enggak telaten dan sabar. Orang dia nanti bayarnya itu mahal. Nah, tapi kalau saya mohon maaf, bukan saya tidak mau orang cerewet, orang banyak permintaan, orang banyak perintah, itu bukan tidak mau, mau, tetap mau. Cuman dalam kondisi apa itu kan seperti itu. Kalau kondisinya kita mepet ya, waktu mepet, terutama waktu jam sholat ya, udah mau jam sholat, antrian masih panjang, ini ada orang cerewet. Nah itu, orang itu datangnya tidak tepat menurut saya. Bukan kita tidak berharap orang cerewet atau berharap, apapun saya berharap. Yang penting dia mau cukur ke saya potong, saya cukur. Yang penting kita dapat bang. Cuman waktu-waktu tertentu, kalau kita begini kawan, menurut saya ya, yang di dunia perpotongan yang saya alami baru-baru ini ya, kondisi kita sudah mepet. Kebetulan saya muslim kawan. Saya kalau maghrib itu tidak bisa diganggu maunya, karena saya kerja sendiri. Udah mau maghrib, antrian masih 2, 3, 4 lah, katakan seperti itu. Nah, ada satu orang cerewet. Ini kan mengulur waktu, bukan tidak mau. Mau mengulur waktu berapapun boleh. Karena dia punya kuasa, ibaratnya seperti itu ya. Anggap saja seperti itu, anggap saja raja gitu. Karena dia merasa membayar itu. Ya saya hargai. Cuman waktunya udah mau maghrib, cerewet, rewel, banyak perintah. Akhirnya yang biasanya 15 atau 20 menit, katakan seperti itu, menjadi 30 menit. Sedangkan antrian belum selesai. Waktu maghrib mau habis. Nah itu kita tidak berharapnya di situ, dalam kondisi seperti itu. Satu misal di luar jam maghrib katakan. Wah boleh, boleh kawan. Boleh. Semisal jam isya, oh mantap, enggak apa-apa. Karena jam isya panjang. Terus ada juga begini kawan, menurut saya itu ya, ini hanya sekedar konten ya. Jadi santai saja karo ngopi kawan. Yang punya kopi, yang nggak kopi ya usah, ini lagi mau buat konten dulu. Nah, di saat gini kawan, di saat tertentu, pertama di saat jam sholat. Yang kedua, jam makan. Bagi saya yang kerjanya sendiri ya, di saat rame, sudah waktu mau makan. Ini ada orang yang banyak perintah, cerewet, banyak gerak, macam-macam lah. Yang intinya sudah tidak diharapkan seorang, bagi saya ya, yang seharusnya tidak berharap seperti itu. Jadi ada gitu. Tidak berharap kondisi lapar, tidak berharap ada orang yang cerewet atau tidak nyaman lah. Itu yang saya tidak harapkan. Kalau kita waktu senggang ya, contoh kayak gini ya, nyantai-nyantai ini sambil nunggu
jam sholat ya kan, masih lama ini, masih setengah jam. Berharapnya saya gimana? Jangankan yang enak, jangankan yang dipotong enak, nyaman, yang cerewet aja nggak ada. Harapan saya, ayo mana yang cerewet? Mana anak kecil yang nangisan? Suruh ke sini. Harapan saya. Itu makanya ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang tidak diharapkan seorang tukang cukur seperti saya. Bagi yang tidak diharapkan itu apa? Orang yang seperti itu tadi. Tapi di saat santai kayak gini, jangankan yang cerewet, yang nangis dari rumah sampai ke sini pun saya mau. Saya akan kerjakan sesuai kemampuan saya. Gitu kawan. Jadi menurut saya di dalam dunia perpotongan ini sangat unik dan sangat menguji adrenalin. Ini menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya. Menurut orang lain mungkin ya beda, mungkin karena kelas punnya beda gitu. Saya hanya seorang tukang cukur biasa yang penuh dengan kesederhanaan, ruangannya itu penuh kesederhanaan, tidak ada apa ya, tidak ada yang istimewa lah, beda dengan yang di kota-kota besar gitu. Jadi saya itu merasa tertarik gitu, tertarik untuk sama-sama seperti teman-teman di kota. Cuman kendala saya ini kawan terus terang karena biaya. Bukannya dulu tidak mau buka di kota, bukan, karena biaya. Dan tantangan terberat saya itu dulu, kalau saya buka di perkotaan, andai pun saya punya modal, tantangan terberat saya itu apa ya, ilmu. Ilmu saya ini sudah mumpuni enggak ini? Mumpuni dalam arti ini bisa menyesuaikan tempatnya enggak ini? Nanti takutnya begini waktu itu saya. Bisa ngontrak perkotaan yang mahal, 10 sampai 15 juta katakan seperti itu. Dengan ruangan yang nyaman, tempat duduk empuk. Oke. Tapi ilmu saya itu minim gitu loh. Artinya tidak bisa mengikuti lokasi, tempat, dan wilayah ini. Masa hidup di kota dengan fasilitas yang mapan, nyaman, kontrakan yang mahal. Terus cara kerjanya saya itu minim karena masih baru. Nah itu tantangan terberat saya waktu itu. Jadi saya itu berpikir gini, memang pertama dari modal. Modal saya ini karena biaya sedikit, keilmuan tentang perpotong rambutan ini pun juga masih dibilang minim. Jadi saya ini menyesuaikan kemampuan saya. Kalau saya ini hidup di kota, yakin aku tidak bisa mengimbangi seprofesi, teman seprofesinya. Karena kita berlomba-lomba yang terbaik ya, kalau di kota, terutama di kota ya. Kalau di kampung itu memang ya harus berlomba-lomba juga, cuma tidak terlalu fanatik banget harus punya ilmu yang berpengalaman tinggi di bidang perpotongan, tidak, karena mayoritas, mohon maaf, di perkampungan itu hanya potongan sederhana. Ya ada satu dua yang potongannya model sekarang ada, memang ada, cuma tak sebanyak kalau di perkotaan gitu kawan. Jadi saya ini itu hanya bagian kecil di dalam perpotong rambutan yang saya tadi ceritakan ya kawannya. Tapi masih banyak lagi loh sebenarnya, masih banyak lagi. Ya ini mohon maaf, bila mana konten saya ini atau cerita saya ini tidak ada sama sekali di teman-teman senior saya, khususnya di perkotaan. Karena beda, kehidupan kita itu beda kawan. Ibarat langit dan bumi itu jauh beda, jauh berbeda kawan. Jadi ini saya bercerita ini hanya cukuran rambut di
perkampungan yang sederhana ya. Tapi ini pun juga tidak semua yang hidup di perkampungan seperti saya. Karena mungkin beda orang ya, beda orang, beda tangkap, beda cara menangkap orang itu beda. Ini kalau saya menangkap, melihat kacamata saya sendiri ini seperti itu tadi. Nah, andai pun saja saya dulu ditakdirkan hidup di kota dengan fasilitas yang komplit, nyaman, mewah, megah, ya, dengan tarif potong kalau di sekarang tarif 50 ya, 50.000 plus keramas. Saya bersumpah, sekalipun motong anak kecil yang kepalanya ditaruh di bawah, kaki di atas, karena nangis ya, sampai nangisnya tuh mencak-mencak, saya bersumpah akan bersabar. Karena apa? Uangnya besar, 50 juta. Ya mohon maaf, bukan saya tidak menerima, saya manusiawi. Lah ini saya di kampung, memang kontrakannya murah. Cuman ini bukan masalah kontrakan, ini masalah hati, masalah kesabaran. Lah ini yang dipotong, nangis. Kalau hanya sekedar nangis tidak apa-apa. Ini nangis, kepalanya jungkir-jungkir, terus kakinya mencak-mencak di atas. Ini gimana yang mau dipotong? Gimana cara yang motongnya? Bukan gimana cara motongnya, bukan. Ini saya berpikirnya arahnya kemana? Ini sebenarnya saya bisa motong. Nah ini mau bayar berapa ya nanti gitu. Kan tidak mungkin saya bedakan dengan yang lain. Sedangkan tarif itu sudah terpampang. Nah, itu yang membuat kita tidak sabarnya. Beda dengan yang begini. Saya pernah mengalami seperti, Mas, ini anak saya ini rewel, nangis. Potongnya sampean berapa? 15.000 bang. Oh iya mas, mohon maaf, mau enggak sebayar 30 dengan anak saya nangis? Yang penting potong sesuai kemampuan saya. Saya pernah. Nah, orang yang seperti inilah yang saya cari sebenarnya. Sedangkan dia itu menangis karena dia ada uang tip. Kenapa? Kok saya bisa sabar walaupun kakinya mencak-mencak di atas, kepalanya jungkir-jungkir di bawah? Kok saya bisa sabar, sangat sabar? Karena siapa? Yang saya lihatnya uangnya, bukan kepalanya. Tapi mohon maaf, udah kepala jungkir-jungkir, perut kosong, mau makan, kerjaan belum selesai. Ini ada orang nangis jungkir-jungkir. Waktunya sangat molor dan menguji kesabaran. Bayarnya sama. Mohon maaf. Itu terkadang ada juga sudah bayar, dia bisu. Nah, itu yang saya sangat jengkel sebenarnya. Tapi melihat setelah itu saya melihat diri saya sendiri. Oh iya, saya ini siapa kok nggak bisa sabar? Hanya orang tukang cukur. Kenapa tidak sabar? Kalau saya orang top ya, mohon maaf, uang segitu tuh kecil, uang 15 ribu. Karena hanya saya seorang tukang cukur kampungan. Apa yang tidak disabarkan? Tuh kalau saya selesai. Jadi saya terkadang marah dengan diri saya sendiri. Kenapa kamu tidak bisa sabar? Hai jiwa, hai hatiku, hai jiwa ragaku. Saya bertanya, kenapa kamu tidak bisa tenang, sabar? Kamu ini siapa? Tapi di saat kita bekerja dengan keringat bercucuran ya, di saat memotong customer yang penuh gerak-gerik yang luar biasa ya, seperti mau kabur keluar gitu. Itu keringat bercucuran sampai mohon maaf, sampai netes kesilit kawan. Sampai netes kesilit keringat bercucurannya itu. Itu sangat luar biasa kawan, perjuangan jadi seorang tukang cukur.
Makanya kalau saya berpikir panjang begini, kalau saya tidak sabar melayani hal seperti itu, kenapa saya jadi tukang cukur? Gitu? Karena ini jasa. Kadang saya itu bertanya seperti itu. Tapi kan manusiawi ya kawan. Di saat kita ada waktu-waktu tertentu tidak sabar tuh. Tapi kalau saya itu ingat dengan diri kita sendiri ini siapa, kita lumayan sabar. Jadi kalau saya melihat di dunia perpotongan ini ada kandungan, ada makna yang banyak sekali belum terungkap. Makanya saya ini melihat pertama itu di dalam perpotongan rambut ini banyak pahala yang sebenarnya ini. Banyak pahala kalau kita bisa apa ya? Bisa memaknai dengan akal sehat ya. Ini banyak pahala, terutama sabar. Sabar, menguji sabar ini sangat luar biasa. Kalau kita bisa sabar, ini kan kekasih Tuhan ya. Itu kata orang, kata kiai atau kata para kiai. Di saat kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa sabar menghadapi. Sabar itu kekasih Tuhan. Makanya kita ini kalau bisa sabar di tempat dunia perpotong rambutan ini, yakin pahalanya besar loh kawan. Pahalanya besar. Jadi itu aja dulu kawan, hanya sebagian kecil yang kita kupas ya. Walaupun kupasnya setengah amburadul ya, anggap saja sudah paham apa yang saya buat konten ini ya. Ini hanya sebuah konten ya, anggap saja ini omong kosong lah ya. Hanya sekedar omong kosong karena saya ini daripada sendiri bengong melihat TV sinetron kan, aku nggak suka sinetron, jadi buat konten aja setengah nunggu pasien. Kebetulan ini lagi sepi, jadi saya membuat kontennya agak panjang. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu kawan. Salam hormat dari potong rambut kampungan.